Hai Sobat Ensiklo, jumpa lagi dengan kami, tim Ensiklo. Pada video kali ini, kami akan berbagi kepada teman-teman terkait perawatan bunga atau buah anggur. Pada perawatan bunga atau buah anggur, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan perawatan tanaman, kemudian perlakuan terhadap bunga atau buah itu sendiri, dan juga perlakuan lain yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuahan. Nah, pada video sebelumnya kami telah membagikan sedikit pengetahuan terkait dengan perawatan bunga anggur menggunakan enzim gibberellin. Pada video kali ini kami akan membahas terkait perawatan pohon anggur ketika dia berbuah yang berhubungan dengan mencukupi kebutuhan nutrisinya dan juga perlakuan terhadap buah itu sendiri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan mencukupi kebutuhan nutrisi. Ketika pada fase generatif, kebutuhan unsur P dan K atau fosfat dan kalium, dia yang lebih tinggi jumlahnya dibutuhkan oleh tanaman daripada unsur N atau nitrogen. Fosfat dan kalium ini menjadi penting untuk kita berikan dalam jumlah yang lebih besar karena dua unsur ini akan berpengaruh terhadap pembentukan buah dan juga proses pematangannya. Fosfat, dia memiliki manfaat penting adalah pada pembentukan buah. Unsur fosfat membantu pembentukan buah terbentuk secara sempurna, kemudian unsur kalium ini dia akan membantu pada proses pematangan buah sehingga kualitas buah menjadi lebih baik. Selain unsur fosfat dan kalium, ada juga unsur lain yang dibutuhkan oleh tanaman ketika dia masuk pada fase pembuahan. Unsur lain tersebut yakni ada unsur karbohidrat dan juga protein. Nah, dua unsur ini penting karena karbohidrat dan protein ini akan berpengaruh terhadap rasa buah yang dihasilkan. Jadi ketika teman-teman misalkan mengharapkan buah anggurnya memiliki rasa yang lebih manis, maka pemberian unsur karbohidrat dan juga protein ini juga harus diberikan secara mencukupi. Nah, unsur karbohidrat dan protein ini didapatkan dari mana? Ketika teman-teman menyimak video kami terkait dengan pembuatan pupuk organik cair untuk fase generatif, kami menggunakan salah satu bahan yang cukup penting adalah bahan air cucian beras atau air leri. Karena bahan ini memiliki kandungan karbohidrat dan juga protein yang bisa mencukupi kebutuhan tanaman. Selain proses pemupukan dengan memperhatikan kebutuhan unsur hara ketika pohon anggur memasuki fase pembuahan, kita juga sebetulnya bisa melakukan perlakuan lain dengan memberikan kalsium. Nah, kalsium ini juga menjadi penting dibutuhkan oleh pohon anggur ketika dia masuk pada fase pembuahan, karena kalsium ini juga membantu pada proses pembentukan buah. Jadi ketika kita menginginkan pohon anggur kita memiliki buah yang dia terbentuk secara maksimal, kemudian kualitas buahnya juga lebih kuat atau memiliki kualitas yang lebih baik, tidak gampang pecah, kemudian lebih mulus, maka kita bisa memberikan unsur kalsium. Pemberian kalsium ini bisa dilakukan sebetulnya bisa melalui proses pemupukan, kemudian bisa juga kita berikan langsung terhadap buah anggur itu sendiri. Misalkan seperti yang kami lakukan, kami melakukan penyemprotan dengan menggunakan kalsium cair. Kami gunakan dosisnya sekitar 30 ppm untuk kepekatannya, yang kita lakukan secara rutin 1 minggu sekali. Nah, pemberian kalsium ini membantu pada proses pembentukan buah anggur, dia menjadi terbentuk secara lebih baik dan kualitas buahnya dia juga menjadi lebih kuat, tidak gampang pecah. Selain unsur kalsium, unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman ketika dia masuk pada fase generatif atau fase pembentukan buah adalah unsur magnesium. Unsur magnesium ini meskipun dia dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tapi kebutuhannya menjadi cukup penting karena unsur magnesium ini ketika di dalam jaringan tanaman, dia yang membantu proses transportasi fosfat. Jadi ketika kita melakukan pemupukan fase generatif, di mana unsur fosfat dan kaliumnya dia lebih banyak, ketika unsur magnesiumnya tidak tercukupi, maka transportasi unsur fosfat di dalam tanaman juga tidak akan maksimal. Selain mencukupi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh pohon anggur ketika dia memasuki fase pembuahan, ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan untuk merawat bunga atau buah anggur itu sendiri. Ketika pada fase awal buah anggur muncul, maka keberadaan daun yang dia bisa menutupi bunga anggur ini menjadi cukup penting, sehingga bunga anggur terlindungi dari cahaya matahari secara langsung maupun terlindungi dari hujan. Tapi ketika pada fase buah sudah terbentuk, kemudian masuk pada fase pematangan atau perubahan warna, maka asupan sinar matahari yang mencukupi ini dibutuhkan oleh buah.
Ketika sinar matahari tercukupi atau bisa dia mendapatkan sinar secara maksimal, maka proses pematangan dan perubahan warna ini juga bisa akan terjadi secara maksimal. Untuk memaksimalkan asupan sinar matahari terhadap buah anggur, maka kita bisa melakukan pengurangan jumlah daun. Misalkan ketika ada daun yang dia menghalangi sinar matahari untuk sampai ke buah, maka kita bisa menguranginya. Tapi di sisi lain, dengan tidak terlindunginya buah ini, misalkan ketika pada musim hujan, ini juga menjadi kerentanan tersendiri. Ketika buah anggur dia terkena air hujan secara masif, maka buah anggur juga bisa menjadi rusak. Misalkan yang sering terjadi adalah retak atau bahkan pecah, dan juga bisa terjadi pembusukan. Nah, kita bisa melakukan perlakuan lain, misalkan dengan membungkus buah anggur yang dia sudah masuk pada fase pematangan dan juga perubahan warna menggunakan plastik bening ya. Kami menganjurkan penggunaan plastik bening. Kenapa? Karena agar asupan sinar matahari dia tetap mencukupi, tapi dia terlindung dari air hujan. Nah, ini menjadi penting untuk kita lakukan. Plastik bening yang kita gunakan untuk menutupi buah anggur ini, selain bermanfaat untuk menjaganya dari air hujan, juga memiliki fungsi lain. Salah satunya adalah untuk menjaga buah anggur dari lalat buah. Nah, sebetulnya ini berlaku tidak hanya untuk buah anggur ya. Buah apapun, ketika kita mengharapkan agar buah itu bisa terbentuk secara sempurna, kemudian pematangannya bisa berlangsung secara sempurna, nah kita sebenarnya bisa melindunginya menggunakan plastik atau bahan lainnya. Yang penting asupan cahaya matahari tetap bisa terpenuhi, kemudian kita menjaga agar tidak ada lalat buah yang hinggap. Karena satu saja lalat buah yang hinggap, maka buah bisa saja menjadi tempat untuk bertelur bagi mereka, dan ini tentu saja akan merugikan karena buah akan menjadi busuk. Seperti itu teman-teman, sedikit berbagi yang bisa kami sampaikan terkait dengan perawatan buah anggur. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam.